Hai guys, gue ketemu satu tweet, satu website namanya mojok.co. Di situ dituliskan 5 sisi gelap profesi bankir atau yang kerja di bank gitu, atau banker officer atau apapun sebutannya. Gue ketemu website ini gara-gara iseng-iseng aja lagi searching tentang profesi perbankan, ketemu thread ini. Dan thread ini dibuat oleh Muhammad Iqbal Hakiki tanggal 24 Agustus 2022, which is 1,5 tahun yang lalu. So mungkin ini masih cukup relate kalau kita bahas. Kebetulan gua juga sudah terjun di perbankan itu dari 2018 guys. Oke, kita akan ngebahas. Mungkin selain PNS, profesi yang terlihat cukup mentereng di mata calon mertua adalah bankir. Betul sih, mertua biasanya kalau ngelihat calon menantunya adalah seorang banker, biasanya cukup bergengsi lah, oke lah gitu. Penampilan yang necis dan elegan membuat profesi ini seolah memiliki daya tarik tersendiri. Iya betul, saya setuju. Terlebih secara paras, para banker, terutama mereka yang bekerja sebagai frontliner atau seperti teller dan CSO, Customer Service Officer, memiliki penampilan di atas rata-rata. Gua setuju sama kalimat ini, karena biasanya teller dan CSO itu di mungkin beberapa bank tertentu itu mendapatkan tunjangan seperti tunjangan make up atau lain-lainnya. Jadi bisa dibilang frontliner itu cukup diperhatikan karena frontliner itu adalah wajahnya si bank itu sendiri. Jadi mereka akan terlihat lebih profesional, atau bisa kalimatnya itu adalah penampilannya di atas rata-rata. Itu setuju. Kita lanjut. Selain itu, para banker juga dikenal sangat santun, ramah, dan bersahaja. Nggak peduli dia seorang frontliner atau bekerja di back office dan marketing di lapangan sekalipun, perilaku dan tutur katanya biasanya sangat baik. Bener banget guys. Nggak perlu tanya soal gaji, tentu saja mereka minimal selalu memperoleh insentif di atas UMR. Bisa dibilang iya sih, karena sejauh ini gue ketemu karyawan kontrak pun biasanya udah di atas UMR guys. UMR Pontianak setidaknya di tempat dimana saya tinggal. Itu belum ditambah bonus dan tunjangan lainnya loh. Ya, maka wajar saja kalau profesi satu ini sulit ditolak calon mertua. Saya sangat setuju. Dan kalau tadi dibilang para banker juga terkenal sangat santun, ramah, dan bersahaja, itu benar banget guys. Dan bahkan tidak cuma calon mertua guys yang seneng atau yang suka dengan dengan profesi banker ini, bahkan tetangga pun ngelihat kita sebagai seorang banker, mereka pun akan ada kayak sebuah wow, tetangga gue banker. Kadang-kadang kita bekerja misalnya gue di back office, kadang-kadang mereka bertanya seputar perbankan yang tidak sesuai dengan job desk kita, tapi kita harus tahu, kita harus jawab. Itulah salah satu yang akan kalian rasakan ketika kalian menjadi seorang banker guys. Jadi kalau kalian bekerja di bagian teller misalnya, kalian harus tahu produk-produk CSO itu guys, karena kalau tetangga kalian tahu atau orang dekat kalian tahu, kalian bisa ditanya-tanya guys. Jadi kalian harus tahu. Kalau kalian nggak tahu kan malu ya. Oke, kita lanjut saja untuk ngebahas website ini. Namun seperti halnya profesi lain di luar sana, profesi banker juga menyimpan sisi gelap yang perlu kalian ketahui. Menarik. Ini alasan gue mengklik thread ini. Setidaknya sisi gelap ini bisa dijadikan pertimbangan buat kalian yang hendak profesi sebagai banker. Oke, jadi menurutmu, kita panggil dia Bang Iqbal aja ya. Menurut Bang Iqbal ini, kalian tuh harus baca thread ini biar kalian itu tuh tahu apa rasanya sebagai seorang banker dan sisi-sisi gelapnya. Dan gua sebagai seorang banker akan memvalidasi ini tepat atau enggak gitu guys. Oke, yang pertama, status kepegawaian tidak jelas. Seperti yang gue tahu nih arahnya. Status kepegawaian dari seorang banker di sebuah bank itu ada dua, yakni pegawai tetap dan tidak tetap atau kontrak. Betul banget. Para banker yang statusnya kontrak ini ada yang direkrut langsung oleh pihak bank, ya. Ada juga yang direkrut melalui jasa pihak ketiga atau perusahaan outsourcing. Betul. Skema outsource ini mulai marak diterapkan oleh bank ketika muncul peraturan BI nomor 13/25/PBI/2011 mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau outsourcing.
Salah satu yang diatur di dalam peraturan tersebut adalah bank diperbolehkan menggunakan tenaga ahli daya, komposisi tenaga outsourcing di tiap bank di kisaran 30 hingga 40% dari total seluruh pegawai. Para banker dengan status kontrak ini tentu memiliki daya tawar yang rendah alias gaji yang rendah ya dengan pihak bank, karena secara relasi kontrak mereka sebenarnya hanya terikat dengan perusahaan outsourcingnya, bukan dengan pihak banknya. Betul banget ini. Terlebih perusahaan outsourcing yang cenderung lebih suka mengganti pekerja saat kontrak berakhir untuk menghindari kenaikan upah. Iya, ini banyak banget yang ngebahas seperti ini sih guys. Jadi kayak gini, coba setelah kalian mendengarkan kalimat itu, kalian akan mikir, emang ada ya perusahaan sejati itu? Ada banget guys, gitu. Jadi terkadang ada beberapa perusahaan, bahkan tidak cuma di bank, di perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan outsourcing. Sorry ya, misalnya pekerjaan OB biasanya itu outsourcing. Biasanya, saya tidak mengatakan semuanya, biasanya outsourcing. Dan itu kontrak, misalnya kontrak maksimal 2 tahun gitu kan. Jadi perusahaan outsourcing, misalnya nama perusahaannya adalah perusahaan A gitu. Dia mengambil gue sebagai pegawai outsourcing 2 tahun. Setelah habis, seharusnya gue itu diperpanjang. Maksudnya dijadiin karyawan tetap ya, sorry. Harusnya dijadiin karyawan tetap. Tapi karena perusahaan itu tidak mau mengeluarkan uang lebih ya, jadi gue itu di kick out, atau mereka punya perusahaan outsourcing yang perusahaan B. Jadi gue dilempar dari perusahaan A pindah ke perusahaan B untuk kerja di perusahaan itu lagi gitu guys. Jadi ada 3 gitu, ada segitiga, perusahaan A, perusahaan B, ini perusahaannya tempat kita bekerja nanti. Jadi kita kontrak di sini 2 tahun, kita kerja di sini. Pas habis kita pindah ke perusahaan B, kan kita otomatis jadi karyawan outsourcing lagi, tetap kerja situ. Jadi kalau kalian kerja 6 tahun tetap outsourcing, berarti kalian udah pindah-pindah terus perusahaan 2 ini gitu loh. Dan itu banyak banget terjadi guys, nggak cuma di perbankan. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa mereka tidak jadiin kita karyawan tetap? Ya, jawabannya adalah money. Ya, kalau karyawan tetap itu ada tunjangan ini, tunjangan itu, sedangkan mereka nggak mau bayar tunjangan. Kalau kalian karyawan outsourcing atau karyawan kontrak, kalian itu gajinya kecil, kalian nggak punya tunjangan apapun, dan perusahaan tidak berat untuk membayarkan itu kepada kalian. Tidak lebih berat daripada mereka harus naikkan kalian jadi karyawan tetap. Begitu itu guys sebenarnya alasannya guys. Dan kalau di beberapa perbankan, misalnya kalian menjadi seorang frontliner khususnya CSO, biasanya kalian itu kontrak dulu. Misalnya pekerjaan kalian itu dari 100% pekerjaan yang ada, karyawan kontrak itu mungkin bisa akses setengahnya aja gitu kan. Tapi setelah kalian menjadi karyawan tetap, akses kalian, pekerjaan kalian mungkin akan bertambah, karena ada beberapa data perusahaan yang tidak mungkin dikasih kepada karyawan kontrak gitu guys. Jadi kalau kalian sudah karyawan tetap, biasanya kalian mendapatkan akses lebih guys, dan tanggung jawab lebih pastinya, begitu. Yang kedua, jenjang karir yang terjal dan berliku. Punya ijazah S1 perbankan itu nggak akan menjamin kalian punya karir mulus dan lancar. Layaknya Indomie yang kamu seruput tengah malam, betul banget sih. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kalian lewati selama menjadi banker. Hanya ada 2 cara untuk mendompleng karir di industri perbankan. Pertama, melalui orang dalam. Kedua, melalui program Officer Development ODP, yang merupakan program rekrutmen untuk calon bankir yang dibutuhkan secara khusus. Betul guys, jadi kita bahas dulu. Gua nggak akan menyanggah kalau untuk mendompleng karir itu membutuhkan orang dalam, karena gue udah melihat sendiri, dan mungkin kamu lagi nonton video ini yang merasakannya. Jadi gue pernah di posisi dimana gue gue dilewatin karirnya oleh junior gue, dimana junior gue punya orang dalam, dan gue bete banget. Gue kesel sebenarnya, tapi melihat dia punya privilege itu, ya udah, gue cuma punya pemikiran berkat itu orang masing-masing punya gitu loh, masing-masing punya berkat sendiri, dan gue cuma bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia diangkat duluan, ya udah berkatnya dia, gitu aja.
Dan yang kedua melalui program ODP. Oke, setahu gua program ODP itu program yang cukup bergengsi guys. Jadi biasanya orang yang udah ikut program ODP karirnya itu sedikit lebih cepat daripada program-program biasanya. Apalagi kalian yang dari karyawan kontrak biasa naik perlahan-lahan itu lebih lambat daripada kalian yang ikut program ODP. Dan biasanya orang yang ikut program ODP dan udah lulus itu langsung karyawan tetap guys gitu. Dan biasanya jabatannya cukup tinggi lah, biasanya ya manajer adalah gitu. Kita lanjut ya. Masalahnya ada dua cara ini nggak bisa didapatkan begitu aja. Betul, ODP sendiri seleksinya bahkan lebih ketat ketimbang seleksi CPNS. Iya jelas, karena kualifikasi yang dibutuhkan sangat tinggi. Ya iyalah, langsung manajer biasanya. Mau lewat jalur orang dalam ya silakan, kalau situ punya kenalan. Ini balik lagi ke privilege. Di luar jalur itu, terutama mereka yang berstatus kontrak bukan dari outsourcing, harus mengabdi dulu setidaknya 2,5-3 tahun. Betul banget. Itu saja kesempatan untuk menjadi pegawai tetap kecil, lantaran bank lebih memilih merekrut pegawai baru karena secara gaji bisa lebih mudah dinegosiasikan. Iya betul guys, seperti yang tadi gue bilang, bank lebih milih karyawan kontrak yang diajar ulang dari nol, tapi ngebayar gajinya lebih murah daripada harus nanti kalian jadi karyawan tetap. Jadi kalian kalau mau kerja di perbankan, kalian harus yakin kalau kalian punya value untuk perbankan, untuk bank yang tempat kalian mau kerja di sana tuh bisa angkat kalian. Kalian harus punya value dulu, gitu guys. Kita lanjut ya. Lantas gimana dengan para banker yang statusnya outsourcing? Sudah tentu bakal wassalam ketika kontrak berakhir. Betul banget guys. Tapi tidak menutup kemungkinan, gue juga pernah ketemu karyawan outsourcing ya alias kontrak itu kerjanya cukup bagus dan tidak malas guys. Dan dia itu diusahakan untuk diangkat jadi karyawan tetap. Bahkan kalaupun pindah ke tempat lain, dia tuh dicariin perusahaan yang lebih layak gitu. Sebenarnya balik lagi ke value kalian guys. Intinya itu adalah kalian punya value atau enggak. Kalau kalian punya value, bank tuh pasti ambil kalian gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, beban kerja berat dan target yang tinggi tapi insentifnya nggak sesuai. Poin ketiga ini seringkali saya dengar dari kawan-kawan yang bekerja di banker, baik di bank swasta maupun BUMN. Tentu saja semua bermula dari praktik outsourcing yang membuat pihak bank seringnya melegalkan diskriminasi terhadap insentif. Gue pernah juga sih ngedengar ini dan kita akan bahas bentar lagi. Padahal cara beban kerja dan target seorang banker berstatus tetap dan bankir kontrak itu relatif sama. Oke, gue mau cerita dikit guys. Jadi gue juga punya pengalaman pribadi. Mungkin orang yang nonton juga, dia adalah seorang outsourcing dan biasanya karyawan tetap atau karyawan kontrak biasa. Sorry ya, ini kayaknya kita harus disclaimer dulu. Karyawan misalnya di bank ABC ya, dia tuh ada 3 tahap guys. Paling bawah itu adalah outsourcing, yang kedua karyawan kontrak biasa, yang ketiga karyawan tetap. Jadi biasanya mereka itu walaupun tanpa dibilang ya, 3 ini tuh selalu begini nih urutannya nih. Jadi kadang karyawan tetap dalam tanda kutip lebih berwenang untuk menyuruh-nyuruh karyawan kontrak biasa guys. Dan karyawan kontrak biasa juga dalam tanda kutip berwenang untuk minta tolong atau menyuruh-nyuruh outsourcing. Jadi outsourcing adalah the real hierarki yang paling bawah gitu loh. Nah di sini gue juga pernah ngobrol dengan salah satu karyawan outsourcing yang paling bawah ini. Gue nanya ke dia, kita sama-sama lagi ada project waktu itu, dia lembur, gue lembur. Di saat itu upah lembur gue adalah 60.000 per jam. Gue di depan komputer ketakut-ketakut. Dia itu kerjanya lebih ke arah kerja keras, kerja fisik guys. Jadi dia bantu ngepel ini, ngepel itu, bersihin ini, bersihin itu. Gue nanya dia, kamu lembur bayarannya berapa? Tahu gak guys, di tahun 2019 dia jawab upah lembur dia adalah, seingat gue ya, sorry kalau salah, tapi kisarannya gak bakal jauh, itu 3.500 per jam. Ya, 3.500 per jam atau 5.000, gue lupa, sekitaran segitu guys, nggak lebih. Gue ngerasa kayak wow, gue lembur sejam 60.000 dan dia cuma dibayar 1/12 dari gue. Terus gue nanya, kenapa kamu masih mau lembur? Ya kalau dia jawabnya gini, kalau aku kerja 3-4 jam lembur kan lumayan kok, bisa buat beli makan sekali.
Gue dengernya langsung wah, dan kalian masih mengeluh kok kalian punya gaji lembur di atas itu dan kalian masih mengeluh. Wow. Dan setelah gue ngebaca thread ini bener guys. Padahal beban kerjanya dan targetnya itu ya relatif sama sebenarnya. Seorang karyawan yang sudah bekerja di salah satu bank pembangunan daerah atau BPD melihat sendiri bagaimana gap insentif antara banker dan kontrak. Banker tetap dan karyawan kontrak mencapai 50%. Misalnya banker tetap memperoleh insentif bulanan 6 juta, sedangkan kontrak biasanya yakni cuma 3 juta. Oke. Bahkan ada juga bank yang menyematkan target dan beban kerja untuk dua jenis sales yang statusnya berbeda namun gajinya berbeda. Targetnya tuh sama, beban kerjanya sama. Target dia 5 juta, target gue 5 juta, kami sama-sama kejar dapat, tapi insentif dia lebih besar guys. Ya itu masuk akal gitu. Sales tetap ada gaji pokoknya, sementara sales kontrak digaji berdasarkan closing target bulanan. Gue belum pernah lihat sih yang ini, tapi di bank yang gue masukin itu insentifnya tuh berdasarkan pencapaian kita guys. Dan kalau dibilang lebih besar mana, no comment. Perihal target yang dibebankan kepada para banker, terutama mereka yang memiliki profesi sebagai marketing. Ya, target-target tersebut harus selalu naik angkanya tiap bulan. Bener, relate. Apabila turun, maka itu akan menjadi catatan merah. Betul. Masalahnya ketika seorang banker kurvanya terus naik, hal itu nggak serta-merta menaikkan insentifnya juga sebagai bentuk apresiasi. Ya, jadi kalau performanya kalian bagus ya oke, tapi kalau performa kalian jelek ya bakal dikasih kartu kuning bakal merah. Jadi guys, kalimat ini mungkin kalian agak bingung. Masalahnya ketika target seorang banker kurvanya terus naik, hal itu nggak serta-merta menaikkan insentifnya. Jadi kenapa ini tuh cukup penting? Misalnya target kalian di tahun 2023 adalah 1M untuk penjualan kredit, dan kalian di akhir tahun 2023 capai 2M, which is 200%, which is good buat kalian, insentif kalian besar, ya kan? Dibandingkan dengan kalian cuma capainya 1M pas di tahun 2023, pastinya di insentifnya akan berbeda kan. Tapi itu akan menjadi senjata makan tuan buat kalian biasanya. Kenapa? Karena hasil akhir di 2023 itu akan menjadi pijakan di awal tahun 2024. Maksudnya gimana? Misalnya si A berhasil capai 2M, dan si B capainya 1M, setengahnya. Sama-sama capai target. Bedanya adalah di 2024 target si A jadi 2M, pijakan awalnya, target si B 1M. That's it. Itu yang bikin beda. Dan beberapa orang makanya menyadari kalau kurvanya terus naik itu nggak serta-merta menaikkan insentifnya, bahkan bisa dibilang senjata makan tuan, karena itu benar guys. Jadi dari dari sisi data kalian dianggap mampu melakukannya, mungkin di 2024 target kalian bisa beda 2 kali lipat jadinya. Kita lanjut lagi. Selalu tersenyum meski hati sedang menangis. Wow, aku relate nih. Situasi ini biasanya dialami oleh banker yang bekerja sebagai frontliner, teller, atau CSO. Suasana hati dan pikiran memang nggak pernah bisa dikendalikan untuk selalu positif, betul. Namanya persoalan hidup memang nggak pernah berhenti berdatangan kan? Ya. Namun bagi para banker, sesedih apapun perasaan mereka atau sesumpek apapun pikiran mereka, ekspresi wajah yang mereka tampilkan harus tetap positif dan senyum mereka apa sih? Dengan senyum mereka dan intonasi suara yang ramah serta meneduhkan. Padahal karakter nasabah yang dihadapi para banker ini tiap harinya bisa sangat beragam, betul. Contoh, seorang kawan yang memiliki posisi sebagai teller pernah sambat bahwa cobaan berat bagi dirinya adalah ketika harus menghadapi nasabah kolot, ya songhong sok kaya tapi rak mudengan, alias tidak peduli ya, rak mudengan atau apa. Tambah parah ketika situasi tersebut harus dihadapi saat kondisinya sedang tidak baik-baik aja. Oke, intinya harus jaga mood. Jadi gue pernah bekerja sebagai frontliner juga sama 3 tahun dan gue ngerasain banget. Gue orangnya cukup moody
Jadi kalau pagi hari gue udah nggak enak, biasanya itu mengganggu sehari gue. Dan gue itu sebagai seorang teller itu cukup capek kalau lagi moody ketemu nasabah yang rese lagi. Kita hitungnya udah bener dia bilang salah atau minta dihitung 2 kali. Itu yang harus kita jaga sebagai seorang frontliner, guys. Sebenarnya tidak hanya frontliner ya, tapi semua pekerjaan harusnya tetap profesional. Kita harus bisa menjaga hati kita, harus bisa jaga perasaan kita, harus bisa jaga mood kita sama kita bekerja. Tapi bedanya di frontliner itu ketemu nasabah, guys. Seperti yang aku tadi bilang di awal, frontliner itu adalah wajah dari bank itu sendiri. Jadi kalau kalian mukanya masam lagi kerja, misalnya kalian kerja di PT Bank BCA, terus ada nasabah ngeliat kalian masam-masam, wah pegawai Bank BCA nggak bagus nih, BCA kurang lah. Habis kalian kalau ketahuan, guys. Itu, guys. Terus lanjut, lingkungan kerja yang toksik. Sepertinya ini ada di semua bank. Lingkungan toksik adalah sisi paling gelap yang menurut saya harus siap dihadapi ketika memilih profesi sebagai seorang banker. Betul, setuju. Target tinggi dan beban kerja berat mungkin masih bisa sedikit diobati apabila lingkungan kerja nyaman. Namun ketika lingkungan kerja sudah toksik dan enggak mendukung sama sekali, sudah pasti bakal terasa berat saat menjalaninya. Setuju banget gua. Ekosistem kompetitif di dunia perbankan membuat setiap orang di dalamnya dituntut mahir mencari muka dan bermuka dua. Ya, sekaligus jadi pembunuh bagi rekan kerja lainnya. Jadi kalian bakal sering melihat ada banker yang sepertinya kerjanya biasa aja, kompetensinya standar aja, tapi selalu diajak ke sana kemari sama atasan dan duitnya selalu banyak. Biasanya yang begini punya skill andalan, cari muka. Setuju, guys. Selain itu di bank, perasaan gak suka pada seseorang bisa sangat kentara memicu klaster pergibahan. Bahkan meski dalam satu klaster pergibahan saling tusuk menusuk tak jarang dilakukan secara sama banker. Agak ngeri ya. Kalau di Pontianak sendiri, guys, ada istilahnya gini. Gue nggak tahu di kota lain, coba kalian tulis komen di bawah kota lain ada yang istilahnya sama atau enggak. Di Pontianak ada istilahnya kayak gini. Tembok dan lantai itu punya telinga dan mulut. Jadi kamu buat salah sedikit aja atau punya gosip sedikit aja, semua bakal tahu. Semua cabang dari KCU, KCP, semuanya tahu. Itu luar biasa. Itu bisa dibilang toksik gak ya? Harusnya bisa lah ya. Soalnya itu tuh gue udah alami, guys. Gue udah alami banget dan sering banget gue tuh jadi hot trending topic. Si paling trending gak tuh? Gue hot trending topic gara-gara hal-hal sepele, dan seharusnya cabang-cabang lain gak tahu kok tahu gitu. Berarti memang tembok dan lantainya itu punya mata dan telinga. Luar biasa. Kita lanjut ya. Sebenarnya apapun profesi yang kita pilih tentunya punya sisi gelapnya masing-masing. Betul. Sisi gelap profesi banker di atas pernah saya rasakan diri dan juga dirasakan teman-teman hingga kini. Gimana rasanya setelah tahu hal-hal di atas, masih tetap tertarik dan semangat nggak kerja di bank? Oke. Kita bahas sedikit lagi tentang lingkungan kerja yang toksik. Lingkungan kerja yang toksik itu balik lagi ke lingkungan itu sendiri, bukan dari kalian ya. Kalau kalian baru pengen masuk dan kalian takut ada toksik, kalian nggak akan pernah mulai. Karena menurut gue udah beberapa kali pindah bank, baru sekali kok. Gue udah 1 kali pindah bank dan gue ngelihat di bank awal gue banyak yang toksik, atasannya, rekan kerjanya banyak yang toksik, dan bahkan di bank gue sekarang itu juga ada yang toksik. Atasannya toksik, iya. Rekan kerja toksik ada gitu. Jadi menurut gue lingkungan kerja yang toksik itu pasti ada ya di semua bank, nggak cuma bank, bahkan di perusahaan swasta lainnya atau lokal lainnya yang besar, multinasional, semua pasti ada yang toksik. Tinggal kaliannya aja gimana, kalian mau mengikuti kah alurnya, kalian mau menjadi orang toksik itu sendiri kah, tergantung dari kalian. Kalau kalian pengen ngejar karir, ya kalian harus bisa bertahan di lingkungan seperti itu. Kalau kalian punya mental lemah, gue tidak saranin kalian kerja di bank. Karena kerja di bank membutuhkan mental yang cukup kuat dan kalian harus tahan banting, guys, gitu. Gue Yizrael Yakob dan gue udah kerja di bank dari tahun 2018 sampai 2024 ini gue masih ada kerja di bank. Gue nggak tahu sampai kapan gue bakal jadi seorang banker, tapi gue
punya pesan-pesan buat kalian yang baru pengen kerja di bank. Kalian harus siapkan mental kalian, karena dunia perbankan tidak seindah kedengarannya. Memang gajinya cukup besar, tapi tanggung jawab yang kalian pikul juga besar guys. Gitu. Gue Yusril Yakob, sampai ketemu di konten selanjutnya. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, kalau kalian punya pembahasan apa, langsung komen di komentar di bawah. Subscribe selalu channel Every Gadget ID biar kita menggapai 10.000 subscriber. Semangat guys, dikit lagi guys. Thank you.